Jadi karena nggak semua orang bisa iklan, iklan sebagian besar, itu 90% iklan itu biasanya ngawur ya. Jadi pokoknya saya keluar duit sekian, nggak peduli kata kuncinya bagus atau enggak, belum punya riset produk sebelumnya, produk yang dijual benar-benar bagus atau enggak, udah red ocean atau udah masih blue ocean. Lalu kita juga gimana sih cara iklan efektif, hal seperti itu kita harus belajar. Ketika kita kata kuncinya pas ya, ketika riset kita sesuai, semuanya oke, kita keluar budget yang sama itu bisa dapat lebih besar daripada komputer kita. Mungkin komputer kita nggak ngerti ya, dia sibuk di pengembangan produk, ya kan, dia nggak belajar, nggak meningkatkan diri, dia nggak mengupgrade diri, jadi dia nggak ngerti. Pokok budgetnya sama, tapi kita juga jauh lebih bagus. Hasil convertnya jauh lebih bagus, karena kita belajar. Dan yang keempat adalah Anda harus meng-hire profesional. Contoh ya, Anda harus meng-hire profesional. Contohnya, misalnya teman-teman nggak bisa ya belajar digital marketing butuh berapa tahun lagi ya, Pak Roy aja 5 tahun lebih belajar tentang digital marketing. Nah, saya butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar sampai menguasai. Nah, gimana caranya? Pokoknya saya iklan, saya bisa sukses beriklan, bisa budget saya rendah, tapi omset saya bagus dengan cara meng-hire profesional. Itulah alasan saya mau bikin yang namanya company ya, upbrand.id itu teman-teman bisa buka ya, upbrand.id. Jadi itu dari ketika saya terjun di digital marketing, banyak teman-teman tanya, yuk bantu jualin produkku ya kan, ini gimana caranya supaya website saya bagus, lalu ini gimana caranya sosial media saya bagus. Nah, kita karena banyak request seperti itu, akhirnya saya membuat dengan teman-teman juga, itu saya membuat company namanya Upbrand ya, upbrand.id itu membantu, itu dengan cara keempat ya, hire profesional, biarkan mereka yang ngerjain, teman-teman fokus aja pada jualannya, untuk marketingnya serahkan pada mereka. Itu contohnya ya. Upbrand.id ya? Ya, upbrand.id. Jadi itu khusus profesional untuk melakukan semua digital marketing buat teman-teman. Teman-teman fokus aja ke produknya, fokus aja pengembangan produk. Lain-lainnya itu kasihkan semua ke kita. Itu ada Instagramnya juga, upbrand.id. Websitenya juga ada, upbrand.id. Berarti kan kita harus bisa bersaingnya tuh dari sisi iklan ya, kalau untuk tetap bisa laris. Yang harus dipelajarin supaya kita bisa bikin iklan yang bagus itu apa aja? Yang harus dipelajari adalah optimasi. Ini penting banget. Optimasi itu penting. Optimasi itu bisa macam-macam. Teman-teman jual di sosial media, berarti di Instagram. Itu berarti optimasinya harus bagus. Dari title-nya, lalu juga deskripsinya ada kata kunci di sana. Lalu waktu posting juga hashtag-nya juga harus bagus. Maksimal sekali posting 15 hashtag. Terus juga ketika teman-teman iklan misalnya jualannya di marketplace ya kan, Tokopedia sama Shopee. Nah, itu otomatis teman-teman harus cari produk yang benar-benar nggak banding-bandingkan harga. Jadi produk yang prinsipalnya ini jagain harganya ya, harga retailnya dijagain. Jadi nggak ketika ini jual misalnya 250.000, sana jual 245, customer pindah ke 245, ini jual 245, itu hancur-hancuran harga, itu nggak apa-apa. Jadi ketika teman-teman jual di marketplace, terutama marketplace ya, di mana harga itu kan sangat-sangat kelihatan ya, sangat-sangat transparan. Teman-teman harus tahu yang namanya riset produk yang bagus. Riset produk yang bagus, jadi produk itu sama prinsipnya dijagain, ya, dijagain harga retailnya. Ketika sama teman-teman sama prinsipnya dijaga harga retailnya, ketika ada yang jual di bawah harga yang sudah ditentukan, sama prinsipnya ditegur ya, ditegur sama di SP. Nah, itu jauh lebih bagus. Tapi ketika teman-teman udah jualan ya, misal anggap udah jualan produk, optimasi toko online itu juga bagus. Jadi optimasi toko yang di misalnya Tokopedia dan di Shopee itu harus teman-teman belajar ya, belajar benar-benar. Gimana cara membuat dekorasi toko yang bagus ya kan? Covernya itu juga dibikin ya. Sebagian besar toko ya di marketplace terutama itu cover aja nggak dibikin ya. Kita nggak usah ngomongin optimasi yang lain. Cover toko aja nggak dibikin ya, kosongan gitu, cuma logo aja. Jadi logo juga harus bagus, cover itu juga harus bagus, posting itu nggak cuma gambar aja, ada videonya juga di sana. Deskripsi produk itu sangat-sangat jelas ya. Jadi jangan sampai customer itu ngechat Anda, cuma tanyain deskripsi gara-gara deskripsinya nggak jelas, misalnya beratnya berapa, nggak dicantumin di sana, atau di satu pack berapa saset, nggak dicantumin di sana, itu jangan sampai. Jadi deskripsi itu pastikan benar-benar bagus. Deskripsi pastikan benar-benar bagus, dan yang lainnya ketika optimasi itu semua dijalanin, offset teman-teman bisa lebih bagus, walaupun perang harga di marketplace. Karena ketika
teman-teman ada di marketplace, itu kan ada yang namanya reputasi jalan. Seperti yang saya bilang pertama kali, reputasi itu penting. Di marketplace itu ada reputasi. Jadi ada yang namanya badge kan ya, ada bronze, ada silver, ada gold. Nah, ketika atau di Shopee kan ada yang namanya star seller ya. Toko saya udah star seller di Shopee. Nah, ketika teman-teman star seller itu udah lonjak langsung di atas. Ketika kata kunci diketikkan, misalnya customer mau beli produk apa? Misalnya customer mau beli produk sampo ya, sampo hair merek A. Itu diketik. Jadi ketika diketik, di enter, yang pertama kali itu adalah toko-toko yang terlaris, yang star seller ya kan, seller-seller yang udah dipercaya, udah lama sekali di Shopee. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita pelajari. Jadi kita build reputation, jangan hit and run ya. Ada produk bagus kita coba jualan. Ketika ada banyak jualan kita rendahin harga, atau kita DM ya, kita DM toko-toko yang lain itu nggak bagus ya. Nggak perlu DM sebenarnya. Ketika customer ketik kata kunci ya, itu artinya ketika teman-teman tokonya udah di halaman pertama, di paling atas, itu customer sendiri yang datang. Kita nggak perlu DM. Saya sampai sekarang ya, sampai dengan detik ini, toko-toko saya kan banyak ya. Itu nggak ada yang satupun DM ya. DM entah di Instagram, ya kan, DM di WA, atau DM di toko-toko orang di marketplace, itu nggak ada satupun yang DM. Semuanya datang sendiri. Ketika tanya, baru kita jawab. Itu jauh lebih bagus ya. Jauh lebih elit lah. Kita jualan tuh elit ya. Nggak perlu jualan door to door. Kalau ada DM itu istilahnya Anda ini jualan door to door ya. Dari satu pintu ke pintu yang lain. Satu pintu ditolak, pintu yang lain. Ke pintu ditolak, pintu yang lain. Lebih baik kita langsung ya. Kita langsung, semua orang tahu kita jualan ini. Reputasi kita bagus. Biarkan gula ini aja, dan biarkan semua yang datang ke kita. Itu jauh lebih bagus. Jadi fokusnya adalah membangun value ya. Membangun yang namanya nilai. Membangun reputasi. Membangun authority di sana. Biarkan semua itu yang akan datang pada kita. Begitu. Sip, mantap. Itu memang butuh konsistensi sih, karena itu kan makan waktu kan. Kita harus bangun reputasi yang bagus, harus bikin optimasi. Yang paling penting itu ya benar optimasi itu. Semua hal-hal kecil tuh harus diperhatiin. Dari cover tokonya, atau dari Instagram tuh mungkin tampilan feed-nya, hashtag-nya, semua sih harus diperhatiin hal kecil kan. Supaya reputasi ya. Seperti judul yang bagus itu juga harus dibetulin ya. Kadang ada misalnya jualan sampo, cuma ditulis di judulnya sampo merek A, sudah titik. Itu kan harusnya bisa dioptimasi ya judulnya. Misalnya kalau biasanya saya tambahin ya, di depan saya tambahin best seller, produknya produk A, yang di belakangnya saya tulisin Bepom aman, belakangnya saya tulisin lagi variasinya, ada variasi apa. Jadi dari judul aja udah mencakup banyak kata kunci. Orang nggak ngerti kalau itu best seller ya. Tapi ketika lihat, ini best seller, dipikir best seller juga, padahal itu judul. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi banyak sekali trik yang kita bisa pakai untuk melakukan yang namanya optimasi. Gambar itu juga kita gambar yang bagus, ya kan, kualitasnya itu bagus lah. Jangan gambar burung ya, orang kan males lihat ya, gambar burung, nggak ada videonya, ya kan. Kita tampilin video. Jadi customer tuh merasa bahwa kita ini niat jualan. Kita ini serius untuk jualan. Niat dan serius untuk jualan. Reputasi itu akan terbentuk dengan sendirinya. Sebetulnya kalau saya berikan tip ya. Ini ilmu daging semua ya. Iya, teman-teman. Kalau mau belajar digital marketing Roy, harus dipelajari, bener nggak sih? Gimana tadi? Kalau mau kita mendalami digital marketing itu yang harus dipelajarin itu cukup banyak juga ya ternyata. Ya cukup banyak dipelajari. Jadi buat teman-teman sebenarnya sangat worth it. Yang dipelajari banyak sekali ya. Anda bisa, saya ikut banyak sekali training ya, course online course saya belajar banyak banget ya. Dari dalam maupun course-course dari luar negeri ya. Saya kemarin ada satu course saya ambil 3 juta untuk 1 hari course ya. Itu tentang SEO. Wow. Hari ini saya ambil course $49, itu berarti sekitar 800.000. Satu course itu dari luar negeri. Jadi ilmunya mahal. Tapi ketika diperhatikan, apalagi di Indonesia, itu pesaingnya sangat sedikit ya. Kita beruntung di negara berkembang ya. Gak banyak orang tahu. Kalau kita main di negara maju, Anda harus expand, Anda harus gila-gilaan sama negara maju ya. Sebagian besar pebisnis ngerti yang namanya dunia online. Kita sebagian besar pebisnis nggak ngerti. Paling nggak sampai 20 tahun ke depan lah. Itu belum banyak yang tahu. Memang budget iklan terus naik ya. Tapi kalau dibanding sama mereka, itu jauh lebih bagus margin profit kita.
Dan ini kesempatan kita untuk bisa ambil peluang di sini.